Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman BBOH ya. Siapa yang tidak senang traveling? Semua orang senang traveling. Tapi permasalahannya adalah kalau mau traveling pasti butuhnya apa? Ini ya, butuh uang gitu. Nah, seringkali kalau kita mau pergi traveling itu kita harus ada budgeting dulu ya. Terus melihat ini ketersediaan uangnya kita berapa ya. Dari situ baru kita tentukan tempatnya. Seringkali kita sudah menentukan tempat tapi terbentur dengan budget. Tapi ada ya teman-teman yang ternyata hobinya traveling dari situ bisa dapat uang dari situ ya. Ini kan hebat banget ya. Nah, di sini saya ditemani oleh Rian dan juga Arni yang dua perempuan hebat ini ya senang banget jalan-jalan. Hobinya jalan-jalan. Dari jalan-jalan bisa dapat uang. Nah, ini yang kita kepengen gali. Kok bisa? Yuk ya kita simak ya. Halo Rian dan Arni, apa kabar ya? Nih pas lagi di Jakarta ya? Iya, pas lagi di Jakarta. Lagi di Jakarta. Nah, biasanya di Jakarta ngapain nih? Ya, biasanya Ngedit? rehat, lalu ngedit juga untuk persiapan jalan ke depannya lagi. Ke berikutnya ya. Nah, ini kan saya ketemu kalian dari 2017 ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi 2017 saya ketemu sama mereka secara nggak sengaja dan dua perempuan ini sudah tinggal di Dubai 3 bulan. Coba, kepikir kan? Tinggal di negara kaya ya. Terus kok bisa gitu, hidupnya gimana gitu. Jadi kita ngobrol lah ya dengan segala dramanya. Akhirnya ketemu dan kemudian Arni dan Rian ini juga mengisi banyak berita ataupun konten-konten di beberapa TV swasta pada saat itu ya. Jadi citizen journalism. Nah, kepingin tahu sih sebetulnya kok bisa Arni sama Rian ini jalan-jalan terus kayaknya nggak pusing sama budget gitu loh. Nah, boleh diceritakan nggak, sharing gitu? Boleh. Oke, yang pertama sih kita bukan orang kaya ya. Jadi memang udah disclaimer dulu bukan orang kaya, takut dimintain. Enggak, memang karena image-nya orang yang sering jalan tuh kaya gitu. Padahal kita itu tuh memulainya dari memang budget yang kita susun sedemikian rupa supaya benar-benar ini berkelanjutan gitu. Ya, kami tidak mau hanya datang 1 atau 2 negara setelah itu lama nggak jalan iya. Nah, jadi kita susunlah budgetnya dengan keuangan yang mepet, tapi kita bisa dapat banyak tempat. Lalu dari situlah kita mulai ada ide. Kita jadi citizen jurnalis. Video yang kita hasilkan itu bisa diterima oleh stasiun TV dan menghasilkan cuan. Menghasilkan cuan. Dari situ kemudian bisa jalan lagi, ya kan? Gitu. Nah, berarti dari perjalanan kalian juga ngambil video, ngambil konten gitu ya kan? Nah, itu untuk yang ada di konten yang ada yang bisa kalian monetize ibaratnya. Di luar dari itu apa lagi? Ya, kita memang desain satu bisnis bareng. Jadi kita buat gimana supaya bisnis itu dijalankan online. Wih, gitu. Ya. Bisa dari mana aja. Jadi enak banget. Jadi bisnis dari mana aja. Ya, hobinya tersalurkan, duitnya dapet, ya nikmatnya dapet ibaratnya ya, menikmati keindahan alam begitu ya. Tapi itu kalian enjoy banget ya kelihatannya ya. Enjoy. Jadi karena kita kan nggak bisa ya duduk di belakang meja gitu, duduk aja terus hanya pergi jam 8 pulang jam 5 begitu terus di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Jadi ya udahlah
Kita berpikir bahwa kayaknya harus desain satu bisnis yang memang kita harus bisa kerjakannya itu ada di mana, dari mana aja. Oke. Nah, kalian itu rata-rata kan banyaknya ke luar negeri ya daripada yang di dalam negeri. Iya, benar. Nah, awal muasalnya itu punya ide jalan ke luar negeri itu dari siapa? Antara Rian sama Arni dari siapa nih? Berdua sih, Berdua, memang ya. bareng kita desain, tadinya mau bikin YouTube. Oke, awalnya mau bikin YouTube, Terus- YouTube-nya jalan-jalan gitu. Ya, terus ternyata dia menemukan peluang lain gitu. Oh, Pak kepengen tahu lagi, kepengen tahu ada peluang lain selain daripada YouTube. Saya juga kepengen berguru. Ini ibaratnya ya nanti kayaknya gue perlu ini juga belajar nih buat jalan-jalan dapat duit ya. Terus kemudian ada peluang lain ya, bisnis sambil melalui online gitu, keren amat gitu. Tapi selama ini kalian merasa ada kendala nggak? Misalnya kayak kontennya kalian pada saat jadi citizen jurnalis itu pasti kan naik turun kan, penghasilannya juga naik turun kan, enggak setiap bulan sama gitu kan. Nah itu ada kekhawatiran tersendiri enggak tuh di kalian? Khawatir sih enggak ya, karena waktu itu temanya itu banyak. Jadi misalnya ada segmen untuk kuliner, ada untuk public affair, fasilitas umum. Jadi kalau kuliner kan gampang banget, kalau kita pasti makan kan pagi, siang, malam. Tinggal kita atur aja cari tempat kuliner yang unik, tempat makan yang halal. Nah itu semua yang di luar negeri itu karena nggak ada Indonesia, jadi semuanya unik gitu. Jadi selalu pasti tayang gitu. Oh, jadi itu yang menjadi kekuatannya kalian sehingga dibayarnya lebih dibandingkan sama yang lainnya ya. Sama Gitu. fasilitas umum yang nggak ada di Indonesia, nah itu kita videokan, nah itu pasti tayang biasanya. Jadi kita udah tahu nih yang mana video-video apa sih yang Searching dulu dong, sebelumnya pasti searching dulu dong. ada yang enggak. Kita Oke. ketemu ketika jalan, itu enaknya jalan mandiri ya dibanding dengan ikut tur. Nggak ada Karena- kekhawatiran gitu. Enggak, semakin nyasar kita semakin Happy. happy gitu. Kalau gue bukan nangis, ya semakin nyasar semakin happy gitu. Dia pernah kalau nggak salah dulu itu di Mesir katanya karena ikut supaya bisa, karena kalau di Mesir kan nggak bisa sendiri-sendiri kan. Jadi dia visanya ternyata dititipkan sama rombongan Filipin kalau nggak salah ya. Terus rombongan Filipinnya belum nyampe, dia itu harus duduk sampai 10 jam baru bisa melewati imigrasi. Coba, ini orang gila banget kan. Kalau gue 10 jam mah gue udah kagak tahan loh itu. Tapi di situ kita jadi tahu, oh ternyata jadi tahanan imigrasi itu kayak begini. Lihat orang di borgol, lihat Kau di borgol ternyata- tidak? Enggak. Jadi tahu, oh kayak begini ya. Jangan lagi gitu. Negara pertama yang dikunjungi oleh kalian berdua apa? Vietnam ya kalau yang berdua ya. Ya, kalau yang bareng itu Thailand ya. Thailand, Thailand. Vietnam. Ya, Thailand sama Vietnam. Iya. Itu tahun berapa itu? 2014. Oh 2014. Oh, berarti sudah 11 tahun dong ya kalian Iya. lakukan ini ya? Ya. Iya. Wow, 11 tahun luar biasa. Oke, sebentar lagi kita akan kembali setelah kita melihat liputan yang dikerjakan oleh Arni dan Rian. Yuk. Menjelajahi sudut-sudut indah di berbagai belahan dunia. Menangkap momen dan ragam rupa cerita dalam bidikan lensa. Dunia dalam kamera di TV One. Ingin merasakan sensasi liburan seru berpindah dari satu negara ke negara lain dalam satu hari? Bisa Anda lakukan dalam mall ini, Terminal 21 yang ada di Bangkok, Thailand. Biasanya kalau kita memainkan permainan catur, kita melakukannya dengan menggunakan papan catur kecil di atas meja. Tapi kalau di sini warga yang ada di Baku, Azerbaijan, mereka senang bermain catur dengan menggunakan papan catur raksasa seperti yang ada di belakang saya.
terdapat 12 potongan kecil. Berfoto di depan Brighton Bathing Boxes adalah kegiatan yang sangat populer karena warna-warni dan desain unik dari kotak-kotak ini memberikan latar belakang yang cantik. Membuat setiap orang yang berjalan di kawasan ini merasa seperti masuk ke dalam masa lalu. Ini dia kawasan pemandian belerang yang sangat terkenal di kota Tbilisi, Georgia. Nama Abano Tubani berasal dari kata Abano yang berarti pemandian dalam bahasa Georgia dan Ubani yang berarti kawasan atau perkampungan. Oke teman-teman BBOH, menarik banget ya apa yang dilakukan oleh Arni dan Rian ya. Kalau saya sih ngelihatnya kayaknya pada seneng aja gitu ya, happy gitu ya. Dari tahun berapa mulainya? Tahun 2014 ya? 2014 kan berarti sudah 11 tahun. Kepingin tahu sih yang suka dukanya apa di kalian nih dengan traveling hanya berdua gitu. Ya. Gimana suka duka? Semuanya suka ya. Semuanya suka. Enggak khawatir pada saat satu tadi kan kayaknya mereka ikhlas kok ya dieramin oleh saya bilangnya dieramin oleh imigrasi di Kairo buat nunggu 10 jam supaya bisa ngelewatin dapet cap gitu. Nah, ada juga yang saya denger ini kalian pernah itu ada pencurian di pesawat ya pada saat pesawat, ya. lagi tidur penumpang yang lain terus mengendap, ada yang mengendap-ngendap buka-buka yang di bagasi di atas terus kalian videokan ternyata dia mencuri gitu kan. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh? Jadi kan kalau saya sering kalau naik pertama kali naik pesawat tuh langsung duduk terus merhatiin orang gitu. Ini orang bawa apa aja gitu. Ini lo waktu ketemu gue juga merhatiin Iya. dia gitu nggak? Iya, jadi saya suka merhatiin orang kan, dia ngelakuin apa aja. Terus tiba-tiba ada dua orang yang sering bolak-balik gitu. Saya jadi heran, ini ngapain? Harusnya kan satu arah ya. Masuk aja ke dalam gitu. Tapi kok dia balik lagi. Jadi saya mikir ini ada sesuatu yang aneh gitu. Nah, kemudian saya perhatikan lagi ada bapak-bapak yang pakai kondura gitu kan. Nah, dia masukin tasnya. Nah, simpan di kabin. Oke, itu tasnya dia. Terus tiba-tiba si bapak ini kok bisa buka lalu ngambil tasnya. Saya pikir ini tadi bukan punya dia gitu. Dia buka ya udah. Jadi saya tiba-tiba Ya ada hal yang mencurigakan lah gitu ya. Pegangin nih video ini kamera ya, HP-nya ya. Shoot aja ini kayaknya ada sesuatu yang aneh gitu. Udah, jadi kita shoot pelan-pelan. Terus tiba-tiba dia pindah lagi, duduk di samping. Jadi gitu. dia cari tempat duduk kosong. Iya, dia cari tempat duduk Terus kosong. kemudian buka lagi. Oh, berarti kan dia udah buka beberapa ya, semakin menambah kecurigaan. Tapi habis itu kalian laporkan? Ya, kami laporkan ke pramugari. Oh, laporkan gitu. ke pramugari. Ya, jadi mereka benar sidak ya, lagi. dia bahwa terjadi kasus pencurian. Benar. Ya? Jadi setelah turun sampai di ternyata polisi bandara sudah udah standby. Oh, jadi pada saat mendarat semua nggak boleh turun, polisi bandara sudah standby, terus kemudian kalian tuh menjadi saksi berarti ya. Ternyata buktinya itu video tadi ya. Benar. Emang kepo dua perempuan ini, saking keponya sampai bisa nangkep maling gitu loh, iya kan? Lucu gitu loh. Ya kalau gue mau dedak dikduk, gue ngeliat maling aja gue gemeteran. Ini malah di videoin gitu. Soalnya ya kan waktu itu masih bawa kamera gede ya, dan beberapa lensa. Jadi dan itu saya taruh di atas cabin saya. Oh jadi gitu. takut kameramu diambil? Iya. Jadi saya pikir, wah ini kalau buka di atasnya harus saya laporin ini. Iya benar dia buka. Tapi untungnya saya udah pindahin ke bawah tas kamera saya. Jadi kalau perjalanan panjang begitu orang main tidur, kau melihat-lihat gitu ya? Ya kalau ngantuk tidur, kalau enggak nonton atau ya ngelihat-lihat ini. Tapi dari situ kita dapat pelajaran kalau masukin barang
cabinnya sebaiknya yang seberangnya kita, jangan pas di atas. Oh, gitu. Supaya kita Jadi bisa ngeliat ngawasin, ya. iya. Oh, ini jadi pelajaran baru nih. Jadi buat teman-teman ya, kalau perjalanan panjang ya, Iya. kan pasti rata-rata capek dan istirahat, tapi sebisa mungkin bagasinya ya, kopernya ataupun bawaannya, cabinnya itu harus di seberangnya, taruhnya di seberangnya tempat duduk ya. Iya. Jadi bukan sederet Pas dengan Iya. dengan tempat duduk. Tapi Oh, ya iya. diskusi dulu sama ini, biasanya kan ada orang salah pemahaman, oh ini bagian saya. Gitu. Oh iya, betul, betul, Nanti betul. diskusi aja. Ini Betul. jangan sampai berkelahi. Tapi kan ini jadi pengetahuan baru buat kita ya. Nah, ada hal unik apalagi, saya kemarin dengar naik naik taksi kemudian tidak sesuai dengan perjanjian begitu. Oh, iya. Ternyata sudah, karena jiwa detektifnya keluar, jadi nego segala macam pun mereka videoin. Iya. Jadi pada saat supirnya minta harga lebih tinggi, ternyata ada bukti gitu Iya, ya. benar. Jadi pada saat dia ucapkan berapa harganya, kita setuju. Tapi di tengah jalan dia minta lagi tambahan untuk uang bensin katanya. Tapi ya kita sudah punya bukti Punya itu. bukti ya, Iya. gitu. Tapi ada ini nggak, kendala bahasa, terus ada kekhawatiran nggak namanya di negara orang gitu, iya kan? Kalau Iya, benar. Benar-benar. Nah itu saya sukanya bawa bareng dia ini, dia suka belajar bahasa. Oh, Jepang, gitu. Mandarin, Oke. dan dia suka menghafal banyak kata-kata ya. Jadi saya serahkan gitu. jadi sebetulnya jadi tour guide-nya Arni gitu ya. Nah, terus peranan Rian apa dong? Bagian foto, videoin Iya, bagian aja video. gitu. Kalau saya, jadi ya itu kita sering bagi Bagi tugas tugas. gitu. Kita saya yang bagian Itinerary-nya dia yang itinerary, arahnya kemana, dia sulit membaca mapnya. Oh, kayak gue. Iya. Susah. Gue Nah. punya kekurangan itu, kesulitan membaca peta. Dan dia yang bagian bayar-bayar, keuangan, nyatat-nyatat, wah dia paling teliti lah. Karena basicnya Gitu. accounting ya. Iya. Iya. Jadi kami gak ada basic jurnalis, tapi semua itu kita pelajari otodidak aja. Gitu. Nah, total sudah berapa negara yang didatengin? 48 ya. Ya, 48 negara, Bu. Tapi ada yang sudah beberapa kali ya? Ada yang diulang. Ya, Kenapa termasuk- sampai ada yang diulang beberapa kali? seneng aja, kadang biasanya pengen lihat apalagi negara yang lama, yang sudah lama. Jadi kayaknya udah ada yang berubah gitu. Jadi, Kenapa lah kita- berubah itu? Oh iya. Atau kangen kulinernya gitu. Atau kangen Jadi suasananya. sudah 48 negara didatengin ya. Nah, gini. Yang saya kenal sama kalian kan pada saat kalian di Dubai sudah 3 bulan gitu. Iya. Itu 3 bulan ngapain aja gitu. Ketemu sama orang Arab di situ. Ada banyak orang Arab kaya gitu. Tapi gue yakin lu pergaulannya bukan di situ gitu. Kan wah itu kan ada beberapa negara ya. Jadi ya memang butuh beberapa hari ya untuk explore beberapa tempatnya. Tapi di sana juga kita kan ada teman yang ajak untuk bikin liputan Oke. gitu. Jadi Buat kita video, harus terus kirim bikin ke sini untuk ini atau buat bukan? travelnya dia. Travelnya dia. Oh, buat travelnya dia. Promo travel dia, dan kita juga akhirnya kirimkan untuk ke TV juga. Jadi kita Wih. tendangannya sana kanan kiri Jadi gitu. dia punya travel tapi nggak punya video untuk promo. Waktu itu minta hubungin ke saya untuk edit. Saya kira ya udah kirim aja dari sana videonya, nanti saya edit, kirim lewat Google Drive. Terus ternyata dia bilang, lo nggak ada yang mau diedit, belum di syuting gitu. Oh gitu ya, terus gimana? Ya udah kamu ke sini. Terus saya bilang, oh biasanya saya berdua, ada partner saya kenalin Rian. Karena dia yang videoin, saya yang edit, saya yang biasanya ngomong depan kamera gitu. Ya udah sini paspornya, kirain bercanda ya. Ternyata udah kasih paspor, udah visanya udah jadi minggu depan berangkat ya gitu. Jadi karena untuk promo usaha travelnya dia, kita dibawalah ke semua tempat wisata yang di Dubai.
Di Sharjah, Abu Dhabi, Fujairah gitu bikin video, sekalian bikin video buat dia, kita videoin juga untuk TV. Jadi cuannya double. Iya, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Kalau negara yang sudah tidak ada mau didatengin, sekali datang aja udah cukup gitu. Ada nggak? Ada. Ada apa tuh? Kalau saya India. Oh, kalau dirimu India. Kalau Rian? Ya, Bangladesh. Oh, India 11, juga. 12 itu mah. India dan Bangladesh mah 11, 12. Kenapa? Dari makanannya atau lingkungan? Iya, dua-duanya, Le. Makanan juga lingkungannya. Oh, gitu Lingkungannya ya. Cukup nggak sekali nyaman aja, ya. iya. Cukup sekali aja. Iya, Cukup Kak. tahu aja ya. Besok-besok ke Pakistan. Oh, iya. Kemarin pengen tapi karena rutenya yang belum dapet. pas, jadi ya udah di skip dulu. Nah, kalau negara yang paling kalian sukai apa? Kalau saya Jepang. Oh, Jepang karena tertib, semua Iya, bersih, tenang, terutama bersih. toilet, Benar, ya kan? iya. Itu yang paling buat perempuan terutama ya. Iya. Itu yang paling menyenangkan. Kalau Rian? Swiss. Oh, Swiss. Swiss juga menyenangkan karena pemandangannya bagus, ya kan? Tapi mahal ya. Romantis, cuma mahalnya luar biasa, lebih mahal daripada euro, Bo. Iya kan? Kursnya aja lebih mahal daripada euro. Oke, teman-teman BBOH, sebetulnya Rian dan Arni ini seringkali tampil di TV One, itu programnya Dunia Dalam Kamera. Nah, Dunia Dalam Kamera ini adalah hasil dari kreativitas dan juga keahlian daripada Rian dan Arni. Yuk kita lihat sesaat lagi cuplikan Dunia Dalam Kamera. Menjelajahi sudut-sudut indah di berbagai belahan dunia. Menangkap momen dan ragam rupa cerita dalam bidikan lensa. Dunia Dalam Kamera di TV One. Ingin merasakan sensasi liburan seru berpindah dari satu negara ke negara lain dalam satu hari? Bisa Anda lakukan dalam mall ini, Terminal 21 yang ada di Bangkok, Thailand. Biasanya kalau kita memainkan permainan catur, kita melakukannya dengan menggunakan papan catur kecil di atas meja. Tapi kalau di sini, warga yang ada di Baku, Azerbaijan, mereka senang bermain catur dengan menggunakan papan catur raksasa seperti yang ada di belakang saya. Kita dapat 12 potongan kecil. Berfoto di depan Brighton Betting Boxes adalah kegiatan yang sangat populer karena warna-warni dan desain unik dari kotak-kotak ini memberikan latar belakang yang cantik. Membuat setiap orang yang berjalan di kawasan ini merasa seperti masuk ke dalam masa lalu. Ini dia kawasan pemandian belerang yang sangat terkenal di kota Tbilisi, Georgia. Nama Abano Tubani berasal dari kata Abano yang berarti pemandian dalam bahasa Georgia dan Ubani yang berarti kawasan atau perkampungan. Ya teman-teman udah lihat kan hasil karyanya dari Arni dan Rian. Buat teman-teman yang ingin tahu hasil karya dari Arni dan Rian, itu setiap hari Minggu di TV One bisa teman-teman saksikan ya melalui program Dunia Dalam Kamera. Ini kembali lagi kita pengen ngobrol lebih lanjut. Yang kalian kepingin banget kunjungi yang belum kesampaian negara mana tuh? Di mana? Korea Utara. Ya, Korea Utara. Utara. Wih, ke Korea Utara kayak kepengen ketemu Kim Jong Un. Soalnya kan tertutup gitu. Tertutup. Jadi kita tuh penasaran, ini warganya ngapain di sana? Oh, pengen tahu warganya ngapain. Iya, hidup kan? seperti biasanya lah. Iya, tapi gitu loh. untuk bertahan hidup itu mereka tuh melakukan apa gitu ya, mungkin ya memang kehidupan sehari-hari, tapi saya sering suka penasaran sama kegiatan berdagangnya mereka di Karena informasi pasar-pasar. tentang mereka juga terbatas Iya, ya. jadi sulit juga dapatkan info langsung dari mereka gitu kan. Mereka cerita tentang kehidupan mereka kan
tidak ada gitu orangnya langsung. Ada juga yang orang datang cerita. Iya, betul. Tapi dan di sana kan kehidupan juga mereka. mau pakai HP aja susah, nggak ada signal, itu, ya kan? gimana Gitu. mereka bisa menjalankan roda kehidupan. Apalagi terus lu bawa kamera aja bisa dipelototin gitu, Iya, belum tentu bisa memvideokan itu. Iya, benar. Selain daripada Korea Utara, gua nggak kepikiran sih kalau Korea Utara gitu. Afrika Gitu. kali ya. Ya, saya Afrika. paling pengen banget tuh Zimbabwe. Oh, Zimbabwe. Iya, Lu mau Zimbabwe. ketemu siapa di sana? Nggak ketemu siapa-siapa, tapi ya pengen itu melihat gimana mereka bertahan hidup gitu. Tapi kan sekarang Afrika sih udah mulai maju lah Udah, ya. iya. Itu. Cuman Ya. kita masih tunda karena beberapa kalau ngajuin visa itu ada pertanyaan pernah ke Afrika sebelumnya itu. Oh ya, itu biasanya kemudian itu jadi agak masalah ya. Iya. Ketika masuk dalam isi- waktu 6 bulan terakhir Ya. perlu mengunjungi Afrika gitu. Ya, benar. Jadi Padahal Mesir itu setengahnya Afrika loh. Iya. Iya. Tapi itu nggak termasuk dalam hitungan ya. Iya, benar. Itu dianggapnya di Timur Tengah gitu. Iya, benar. Nah, itu Zimbabwe, terus kemudian Korea Utara ya. Nah, ini mudah-mudahan lah dalam waktu dekat ini. Tapi dalam waktu dekat ini punya rencana mau jalan kemana? Bulan depan mau ke Rusia. Oke, bulan depan ke Rusia. Mongolia. Wah, kalau Mongolia. ngelihat mah Aurora ya. Kalau Iya, bulan Oktober ya ada Aurora. Aurora. Mongolia? Mongolia. Kapan? Dari lewat jalur darat dari Lewat Rusia jalur. ke Mongolia. Oh, oke, udah kayak Silk Road aja. Ya, Terus dari itu. situ mau ke China lagi. Oh, ke China ke kota apa? paling nanti di daerah Beijing, terus ke arah dekat perbatasan Korea Utara. Oh gitu, Iya. ya terus syukur-syukur bisa punya akses dapat ke Korea Utara ya. Kayaknya Biasanya nggak rata-rata yang ke Korea Utara itu memang jalannya dari Beijing, Iya. dari China kan gitu. Itu berapa hari kalian mau jalan lagi? Sekitar 45 hari ya. Ya, rencana 45 hari, Masya Allah 45 hari, ya Allah. Yang kemarin kan 55 hari, 55 yang 7 hari. negara. 7 negara. Tapi kan kalau misalnya kayak ini kan mendekati musim dingin ya. Ya kan ribet sama baju-bajunya. Gue itu ya 7 hari aja kayak baju gue 2 koper, Bo. Ini lu 45 hari. Gimana itu? Mungkin karena kita cuek soal wardrobe ya. Jadi nggak yang Jadi gue nggak cuek sama nggak yang mikir ganti-ganti terus. Apalagi kalau dingin kan jarang keringetan. Jadi nggak kotor juga bajunya kan. Oke. Terus selalu luarnya juga jaket musim dingin. Jadi ketutup. Tapi 45 hari kalian itu itinerary-nya itu dibikinnya dari sini atau sampai di sana baru bikin? Tetap dari sini. Tetap dari sini. Indonesia kita udah atur gimana berapa tempat satu hari. Kita juga punya target. Ada tempat-tempat yang unik lah, yang kita utamakan gitu. Nanti setelah itu di sana lewat apa? Oh ini kayaknya Bagus unik nih. nih, bagus nih, nggak ada nih di Indonesia. Nah itu kita videokan. Kan kalau misalnya kalian dari satu kota ke kota lain kan sudah ada jumlah harinya, ya kan? Ternyata unik nih, yang harusnya udah harus berpindah ke kota lain terus nggak jadi. Pernah? Ada? Pernah. Ada. Pernah. Nah, Jadi- berarti kalau gitu hotel itu on the spot atau gimana tuh? kita biasanya saya 3 hari dulu atau 4 hari dulu. Oke, gitu. bukan berarti beli dari sini ya. Iya, bukan. Sambil cari-cari hotel murah di situ berarti. Betul, nanti lihat yang mana yang lokasinya bagus nih hotelnya. Nah itu kita pindah lagi nanti setelah dari hotel pertama. Gitu. Ya luar biasa ya. Dan mau gitu emang karena hobi sih ya. Iya, karena hobi kan kita suka melihat dunia lain gitu. Dunia lain yang mana, Bu? dunia yang berbeda. Dunia yang berbeda Jadi, ya. Ya itu hobi juga ya. Maksudnya itu satu kesenangan sih. Nah, saya dengar pernah malah justru kalian jadi memberikan kayak pelatihan citizen journalism sampai ke Timor Leste, saya dengar. Oh iya itu. Itu gimana ceritanya gitu loh, sampai ini ahli banget gitu loh, sampai ke luar negeri ini ngasih pelatihan gitu. Gimana tuh? Jadi kalau dulu tuh kan saya berpikir bahwa oh ternyata kita bisa mendapatkan income dari kreativitas kita gitu. Ada skill-skill tambahan, skill yang sebenarnya sederhana yang bisa dilakukan siapa aja.
Nah, itu yang saya mau sharing ke anak-anak muda bahwa ayo kamu jangan nunggu aja, hanya mengharapkan diberi, tapi kamu bisa menghasilkan sesuatu dari apa yang kamu punya. Smartphone yang jelek pun, yang penting bisa ngerekam video, itu bisa kamu buat, bisa kamu pakai untuk menghasilkan sesuatu. Ya, tapi butuh konsistensi kan, nggak bisa bahwa hari ini dilakukan kemudian hari ini menghasilkan uang, kan nggak bisa begitu tahu. Iya, benar. Ya kan, butuh konsistensi. Belajar terus. Kalian bisa sampai di tahap ini aja butuh 11 tahun gitu kan. Iya. Oke, teman-teman kayaknya banyak sekali sih yang saya kepingin obrolkan dengan Rian dan Arni. Mungkin di episode berikutnya ya, karena ini lucu, mereka itu menerima jasa pembuatan visa ya, kemudian juga sebagai agen asuransi perjalanan itu karena dari hobinya itu ya. Bahkan bisa sampai ke Holy Land juga ngikutin ini supaya bisa nebeng gitu, sampai nebeng grupnya Filipina juga. Tapi itu nanti kita lakukan di episode yang akan datang ya. Thank you teman-teman. Happy traveling buat Arni dan Rian dan juga dapat cuan ya. Thank you. Assalamualaikum.